Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pertemuan hari ini, saya akan melanjutkan mengenai tes psikologi yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah mendiskusikan mengenai apa itu definisi dari tes psikologi, kemudian apa saja kegunaannya, bagaimana prosedur melakukannya atau proses pengadministrasiannya, dan juga kita sudah melihat beberapa kemungkinan atau error yang muncul dari tes psikologi. Nah, untuk pertemuan hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tema ini, tapi saya akan fokus pada beberapa judul, yaitu pendekatan apa saja yang digunakan dalam pengukuran psikologi, kemudian metode apa yang kita bisa gunakan dalam mengukur atribut psikologi, dan beberapa penggolongan tes dalam psikologi. Oke. Nah, pertama kita akan melihat pendekatan dalam pengukuran psikologi. Nah, pendekatan dalam pengukuran psikologi itu ada dua. Yang pertama, pendekatan yang sifatnya psikomotorik. Yang kedua adalah pendekatan impresionistik. Nah, mudah saja sebenarnya cara membedakannya. Kalau misalnya pendekatan psikomotorik, ini adalah pendekatan yang kita gunakan ketika kita mengaplikasikan tes psikologi, di mana kita menggunakan perhitungan angka-angka. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, misalnya jika saya meminta Anda untuk mendeskripsikan kondisi stres Anda hari ini dari angka 0 sampai dengan 10, di mana 0 tidak stres sama sekali dan 10 sangat stres, maka Anda berada di angka berapa. Nah, ini kan kita tinggal pilih, berarti 0 itu tidak stres, 10 sangat stres, apakah 10, apakah 9, dan seterusnya. Jadi ada angka di situ, ya. Itu namanya adalah pendekatan psikomotorik. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan impresionistik. Nah, seperti gambar yang ditunjukkan di sini, biasanya pendekatan impresionistik ini kita gunakan untuk mengukur kepribadian, ya, di mana yang dinilai itu adalah ekspresi wajah seseorang, interpretasi dari kesan yang ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan gitu. Jadi bukan angka yang kita minta, tapi ekspresi yang dia tunjukkan kemudian kita tulis. Nah, itu namanya pendekatan impresionistik. Impression ya, kesan pertama dari wajah seseorang. Biasanya kalau pendekatan impresionistik kita cenderung akan melakukan observasi di sini. Dari hasil observasi itu kemudian kita tulis apakah dia sedih, marah, senang, dan seterusnya. Ya, jadi bisa bedakan dua pendekatan dalam melakukan pengukuran psikologi. Yang pertama pendekatan psikomotorik, yang kedua adalah pendekatan impresionistik. Biasanya kita sering menggunakan sebenarnya termasuk juga dalam beberapa case penelitian sering gunakan pendekatan psikomotorik karena lebih mudah, ya. Kemudian yang kedua, metode. Yang tadi pendekatan, yang kedua metode yang dipakai dalam pengukuran psikologi. Nah, yang pertama, kita bisa operasionalkan tes psikologi itu pada individu yang ingin kita tes. Misalnya, saya ingin mengukur stres pada diri kalian, maka saya akan berikan skala stres itu ke kalian. Atau misalnya bisa juga saya berikan kepada orang lain, misalnya orang yang paling signifikan untuk kalian, untuk menilai seberapa stres kalian, misalnya orang tua, ya. Atau yang lain, pendekatan yang ketiga, metode yang ketiga adalah dengan melakukan observasi. Oke. Nah, ini adalah beberapa metode yang kita pakai. Nah, yang pertama tadi saya contohkan adalah self-report. Self-report itu kalian memberikan laporan tentang diri kalian sendiri. Bentuknya adalah angket, kuesioner, apapun itu. Jadi misalnya saya minta kalian untuk mengisi kuesioner atau skala mengenai kematangan emosi, maka saya akan berikan skala itu kepada kalian dan kalian tinggal melingkari atau menconteng mana kira-kira yang cocok dengan diri kalian. Itu namanya self-report, diri sendiri yang dilaporkan, gitu ya. Yang kedua adalah report by others. Kalau tadi self-report, kita yang report, sedangkan ini report by others, dilaporkan oleh orang lain. Nah, ini kayak tadi, contoh yang paling mudah adalah ketika kalian di penghujung semester, biasanya diminta untuk mengevaluasi dosen.
ya, bagaimana metode pengajarannya, apakah materi yang disampaikan mudah dimengerti atau tidak. Jadi performance saya yang laporkan kalian gitu, kalian yang menilai sejauh mana proses mengajar saya apakah baik atau tidak. Itu namanya report by others ya. Kalau dalam konteks psikologi, biasanya ini sering dipakai dalam bidang PIO, khususnya saat melakukan promosi atau naik jabatan seseorang. Seorang karyawan akan dinilai oleh atasannya, biasanya dilakukan yang disebut dengan performance appraisals, ya, dilihat kinerjanya apakah baik atau tidak, kemudian ada sifat inovatifnya atau tidak, leadership-nya bagaimana. Biasanya ini akan dinilai oleh atasan, kemudian akan memberikan rekomendasi kepada orang tersebut apakah dia berhak untuk naik jabatan atau promosi. Ya, jadi bisa bedakan metode self-report dengan report by others. Metode yang ketiga adalah dengan melakukan observasi. Nah, metode observasi adalah kita observe ya, kita lihat ya, bisa kita sifatnya partisipan, terjun langsung bersama dengan subjek yang kita teliti, bisa juga non partisipan, kita hanya mengamati. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, ada beberapa konteks yang ini FGD. Kalau misalnya kalian familiar, FGD itu adalah focus group discussion, di mana dalam satu grup itu mereka akan diminta untuk menganalisa sebuah kasus, ada fasilitator grup, tapi fasilitator grup ini biasanya tidak join ke dalam diskusi, ya mereka akan mengarahkan diskusi kepada anggota grup. Kemudian fasilitator ini akan melihat bagaimana dinamika di dalam kelompok tersebut. Siapa yang banyak menjawab, siapa yang bisa memberikan kesempatan pada orang lain untuk menjawab, atau siapa yang tidak menjawab sama sekali, mana yang sangat mendominasi. Ya, jadi kita bisa observe, bisa melakukan observasi perilaku seseorang dalam konteks kelompok melalui FGD. Atau bisa juga kita mengamati dari screen seperti ini. Misal yang paling mudah biasanya kita mengamati perilaku anak. Anak ditempatkan dalam sebuah ruangan ya, kemudian diberi mainan, kemudian observer akan berada di luar. Biasanya ada layar namanya one way screen, di mana kita bisa melihat ke dalam, tapi si anak nggak bisa melihat keluar gitu, one way saja. Di situ kita bisa observasi bagaimana perilaku anak gitu. Apakah ada tendensi muncul agresivitas saat dia bermain dengan teman sebayanya dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah metode yang ketiga, yaitu observasi. Yang pertama tadi self-report, report by others, kemudian observasi. Metode pengukuran berikutnya adalah dengan proyeksi. Nah, proyeksi ini biasanya banyak digunakan dalam tes kepribadian, ya, terutama tes proyektif, yang memang bisa memunculkan jawaban yang beraneka ragam dari setiap subjek bergantung pada pengalamannya masing-masing. Nah, diberi stimulus itu bentuknya bisa juga berupa gambar atau bisa juga berupa simbol-simbol tertentu, di mana kemudian subjek diminta untuk meneruskan atau menggambar berdasarkan simbol yang sudah diberikan atau stimulus yang sudah diberikan. Kemudian bisa juga subjek diminta untuk bercerita berdasarkan kartu yang diberikan. Nah, itu namanya proyektif ya. Contohnya di sini adalah tes ROSA atau RO ya. Kartu yang dimana mereka akan diminta untuk bercerita berdasarkan blok tinta, plot tinta yang ada di dalam kartu ROSA. Kemudian TAT ini adalah thematic apperception test. Di sini bentuknya adalah gambar ambigu, di mana subjek diminta juga untuk menceritakan. Kalau ini memang bentuknya hanya tinta ya, jadi bisa abstrak. Kalau TAT ini memang gambar, tapi maknanya ambigu. Sedangkan CAT ini untuk anak-anak, ya, Children Apperception Test. Bentuknya seperti TAT, tapi diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menganalisa kepribadian seseorang. Bentuknya proyeksi ya. Dia memproyeksikan pengalaman masa lalunya karena ketika diminta untuk bercerita berdasarkan kartu tertentu, dia akan bercerita itu berdasarkan pengalamannya. Nah, berdasarkan pengalaman yang dia lihat atau mungkin yang dia dengar atau mungkin pengalaman yang dia alami sendiri gitu. Jadi dia akan proyeksikan itu ke dalam gambar yang ada pada kartu. Baik. Oke, itu adalah metode. Bedakan tadi dengan pendekatan ya. Kalau pendekatan ada dua, psikomotorik dan
impresionistik, sedangkan metode ada self-report, kemudian report by others, ada observasi dan proyeksi. Nah, penggolongan tes psikologi. Dari sekian banyak tes, kemudian psikologi menggolongkan tes menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah tes yang tujuannya untuk mengukur performansi maksimal seseorang, ya. Yang kedua adalah tes yang tujuannya untuk mengukur performansi tipikal seseorang. Ya, kita lihat apa contohnya dan apa maksudnya. Nah, performansi maksimal, ya. Performansi maksimal ini adalah performansi yang diperlihatkan oleh seseorang yang identik dengan kemampuan kognitifnya, ya, yang identik dengan kemampuan kognitif, performansi maksimal seseorang, oke. Dan ini jawabannya ada benar dan ada salah, ya. Ini namanya performansi maksimal, identik dengan kognitif, ability seseorang, kemampuan kognitif ability atau abilitas kognitif, dan jawabannya ada benar dan ada salah. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah tes intelijensi. Jadi tes intelijensi itu karena mengukur kemampuan kognitif seseorang, maka kita ada jawaban benar dan ada jawaban salah. Ini contohnya ya. Contoh dari serangkaian tes ada WISE, WISC, CEVIT, dan sebagainya. Jadi ada kunci jawaban, ada yang kunci jawaban benarnya apa. Yang kedua adalah tes bakat, ya, DAT. Ini juga ada kunci jawabannya. Kemudian tes prestasi belajar, UAS, ya, UTS, seperti yang saya berikan ke kalian, ada kunci jawaban benar, dan mestilah jawabannya ada yang benar dan ada yang salah, karena tujuan saya adalah untuk mengukur kemampuan kognitif kalian, contoh misalnya. Di mana kalian akan menunjukkan performansi maksimal kalian dalam menguasai sebuah materi, ya kan ya. Kemudian yang kedua, tes potensi belajar, PPA, UMPTN, TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya, di mana itu udah pasti ada jawaban benar dan salah. Ya, jadi performansi maksimal itu adalah tes yang tujuannya untuk mengukur kemampuan abilitas kognitif seseorang, di mana ada jawaban benar dan ada jawaban yang salah. Berikutnya, nah ini adalah contoh tes intelijensi ya. Ini kayaknya WISE, WISE untuk orang dewasa. Nanti kalian akan dapat di tes intelijensi. Yang kedua adalah kelompok tes performansi tipikal. Nah, typical performance ini yang diukur adalah kepribadian sebagai bagian dari proyeksi, yang tadi ya metode proyeksi. Dan, di mana ini menjadi indikator perilaku yang diperlihatkan yang menunjukkan kecenderungan seseorang terhadap sesuatu, kecenderungan dirinya, kepribadian dirinya. Ya, jadi performansi tipikal ini bukan mengukur kemampuan kognitif, tapi lebih tujuannya adalah untuk mengukur kepribadian seseorang. Dan kriterianya adalah tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Semua acceptable jawabannya, semua bisa diterima, ya. Dan respon yang diberikan oleh individu itu khas, artinya beda antara satu individu dengan individu yang lain. Meskipun dia memberikan jawaban yang sama, misalnya secara umum temanya sama, tapi dia akan mengelaborasi dengan cara yang berbeda. Oke, itu maksudnya performansi tipikal. Dan stimulusnya itu nggak terstruktur, jadi ambigu gitu ya. Dengan ambigu itulah kemudian orang bisa mengasosiasikannya dengan apapun. Terserah orang tersebut, terserah pengalamannya, terserah bagaimana kemampuan dia untuk melakukan proyeksi. Nah, ini adalah performansi tipikal. Jadi beda ya, dua jenis tadi. Yang pertama adalah performansi maksimal, yang kedua adalah performansi tipikal. Bisa bedakan ya, maksimal dan tipikal. Kemudian contohnya ya, contoh performansi tipikal ada tes kepribadian, sudah jelas ROWARTEK, TAT, CAT, dan seterusnya. Kemudian skala-skala sikap, seperti kalian diminta untuk mengisi kuesioner oleh kakak kelas kalian yang melakukan penelitian, ada skala tentang satu variabel atau atribut psikologi, apakah macam-macam ya, tergantung apa yang diteliti, pola asuh, optimis, kematangan emosi, prokrastinasi, dan lain sebagainya. Kalian diminta untuk memilih jawaban mulai dari sangat tidak setuju ke sangat setuju, atau sangat tidak sesuai ke sangat sesuai. Dan semua jawaban yang kalian berikan itu adalah benar, karena itu adalah pengalaman kalian. Oke. Dan juga inventory minat.
minat kita. Minat kan nggak ada yang salah ya. Kita bisa berikan jawaban apapun, tidak ada yang salah, karena itu indikasi dari apa kecenderungan minat kita. Ya, jadi itu adalah performance tipikal. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nah, kayak gini, ini contoh aja ya. Tes sebenarnya nggak kayak gini. Ini satu orang bisa jawab ini adalah monster. Karena mungkin dia pernah lihat itu, bentuknya mirip seperti monster. Satu lagi bilangnya adalah exotic flowers, bunga yang eksotik. Mungkin lo pernah bisa lihat Rafflesia arnoldi, for example ya, contohnya yang mirip kayak gini. Jadi ini adalah contoh performansi tipikal. Kita nggak bisa bilang benar, nggak bisa bilang salah. Semua acceptable, semua bisa diterima. Oke. Nah, kemudian ini juga kalau orang 1960-an yang mungkin waktu itu baru pengalamannya adalah sering dalam kondisi peperangan, lihat gambar ini dia kira ini adalah ledakan bom. Atau misalnya orang yang tinggal di kawasan Gunung Merapi, misalnya dia sering lihat lahar atau gunung erupsi, mungkin ini dia bisa bilang adalah erupsi gitu, asap. Kalau kita yang 2010, contoh di sini yang mungkin nggak pernah terlibat dalam satu kondisi khusus, kita lihat ya ini pohon gitu. Mungkin itu yang sering kita lihat. Jadi nggak ada yang jawaban yang benar, semua dapat diterima. Nah ini adalah contoh TAT ya. Jadi ini kan ambigu ya, di satu sisi dia nangis, dan di sini ada perempuan yang agak setengah vulgar gitu. Nanti diminta untuk bercerita berdasarkan gambar ini. Nah ini juga sama ya. Di gambarnya bentuknya hitam putih. Beda ya kalau saya pernah bilang di pertemuan minggu lalu ada yang namanya face validity. Dalam memberikan skala psikologi kita harus memperhatikan face validity atau validitas tampang. Kalau tes untuk anak-anak, kita akan cenderung untuk memberikan tes yang agak warna-warni, colorful gitu, untuk menarik daya attractiveness pada anak. Tapi kalau misalnya untuk orang tua, biasanya itu agak sedikit dikurangi, tapi lebih kepada konten dari isinya itu apa gitu. Jadi ini kan kayak hitam putih abu-abu, ya. Gitu. Ini Wartek yang saya bilang tadi, ini masuk dalam tes proyeksi juga, dia masuk dalam performansi tipikal. Ya, di sini ada simbol-simbol atau stimulus simbol tertentu, di mana kemudian kita diminta untuk meneruskan simbol-simbol ini menjadi sebuah gambar. Gambarnya juga terserah kita. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini untuk tes psikologi. Kalian udah dapat gambaran yang cukup banyak, saya rasa mengenai tes psikologi. Kita sudah bahas minggu lalu mengenai definisinya apa. Bagaimana cara mengoperasikannya, dimulai dari building rapport, pelaksanaan tes, closing, kemudian scoring, sampai interpretasi. Kemudian apa saja kegunaannya, manfaatnya di mana, bisa untuk evaluasi, bisa untuk mendapatkan informasi, kalau kalian masih ingat. Kemudian bisa juga untuk diagnosa, bisa juga untuk penelitian, menguji hipotesis. Kemudian juga apa saja kekurangannya? Kekurangannya misalnya tidak ada satu pendekatan tunggal, terlalu banyak teori dalam satu konstruk ya. Kemudian juga banyak error. Apakah itu error dari kita sebagai peneliti, error dari segi subjek yang menjawab, kemudian juga error dari tesnya sendiri, error saat kita tabulasi datanya ketika kita masukkan ke dalam software, mungkin kita silap, salah memasukkan angka. Kemudian error juga bisa terjadi saat kita tidak mahir dalam membaca hasil statistik, sehingga hasil analisisnya mungkin tidak begitu dalam, dan lain sebagainya. Jadi tes psikologi itu karena sifatnya ada sangat subjektif, ya, subjective measure, jadi memang error itu banyak sekali. Tapi untuk meminimalisir error, itulah kemudian ada beberapa teknik penelitian yang digunakan supaya error itu bisa diminimalisir. Nggak bisa dihilangkan sama sekali error itu ya. Untuk itulah maka dalam sebuah penelitian itu biasanya di belakang dikatakan limitation atau kekurangan dari penelitian ini. Sehingga kemudian ada saran rekomendasi untuk penelitian berikutnya gitu. Untuk kalian ya, untuk kalian nanti tes ini bisa materi ini ya bisa kalian relasikan atau bisa kalian asosiasikan dengan mata kuliah yang lain. Kalau misalnya bentuknya adalah tes proyektif ya, kalian bisa lihat di sini apa saja kekurangan kelebihannya. Kemudian juga skala psikologi ya, skala psikologi kayak kuesioner atau
apa misalnya skala yang diminta untuk mengisi, kemudian melihat sejumlah atribut psikologi, itu ada juga kekurangannya, gitu ya. Untuk itulah coba minimalisir error itu tersebut dengan melakukan teknik penelitian atau metodologi penelitian yang benar. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya rasa cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.